Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari ini saya akan menyampaikan tausiah tentang kehidupan adalah ujian. Kehidupan dunia adalah ujian. Marilah kita selalu tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya orang-orang bertakwa, merekalah orang-orang yang akan berjaya di sisi Allah. Saat ini kita mengalami fase kehidupan dunia. Fase ini kita jalani bukan untuk selama-lamanya. Banyak orang silih berganti, hingga tibalah saatnya kita yang berada dalam kehidupan dunia dan beraktivitas dalamnya. Pada saatnya kita pun harus menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua adalah orang-orang yang akan dipanggil menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu kita harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Dalam Quran surah An-Nabiyyah ayat 38 yang artinya, tiap-tiap tubuh yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara, karena kita harus menghadapi kematian. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, bahkan awal dari pertanggungjawaban. Maka kita diuji oleh Allah. Kami uji kalian dengan keburukan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan untuk memiliki sesuatu, kesedihan. Diuji pula oleh kebaikan dengan harta, kekayaan, jabatan, dan lain-lain. Semua itu merupakan fitnah, ujian yang harus diingat. Wa ilaina tarji'un, kepada Kamilah kalian semua pulang, dikembalikan. Maka kehidupan dunia yang kita alami sekarang ini janganlah disikapi dengan sikap menjadikannya sebagai tujuan hidup. Dan ketika kita mendapatkan kesuksesan, harta kekayaan dan sebagainya, seolah-olah kita sudah selesai. Tidak, bahkan kita harus mempunyai simpanan-simpanan di akhirat berupa amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita, bisa menjadi hal yang memulaskan jalan kita menuju surganya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 168 yang artinya, dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Allah sudah menurunkan ajaran kebenaran melalui rasul-rasul yang diutusnya, dan sampailah pada utusan terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang tidak ada nabi lagi setelahnya. Maka inilah yang harus kita jadikan sebagai panduan dalam berjalan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dijabarkan oleh para ulama untuk kemudian sampai kepada kita. Jadi, untuk keselamatan kita harus menampaki jalan ini. Setiap terjadi penyimpangan dalam diri kita, kemana kita kembalikan kebenaran itu. La'illahum yarji'un, agar mereka kembali pada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ujian-ujian ini seringkali membuat orang melenceng, menyimpang. Orang diuji dengan kebaikan-kebaikan, kekayaan, kekuasaan, harta benda. Orang bisa melenceng,
orang bisa menyimpang, lupa akan aturan-aturan. Maka, orang itu harus mengingat bahwa kehidupan dunia ini tidak selamanya. Dengan mengingat kesementaraan di dunia ini, semoga dia kembali pada jalan yang lurus. Hartanya dipergunakan untuk kebaikan, untuk membantu sesama, untuk melahirkan generasi yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaannya digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk berbuat zalim. Ilmunya dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Adapun orang yang diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dengan kemiskinan, dengan bencana, dan lain-lain. Kalau orang yang tidak kuat imannya, dia akan menyimpang, akan melenceng. Ketika berada dalam kemiskinan, dia mencari yang selain Allah untuk dimintai hal yang dapat menjadikannya kaya. Dia pergi ke dukun, ke paranormal. Kalau sakit, dia pergi ke tempat-tempat yang tidak membawa kemaslahatan, bahkan akan menyesatkan dia dari kebenaran. Tapi, kalau seseorang itu merasa bahwa kehidupan ini sementara, maka ujian-ujian yang tidak menyenangkan sekalipun akan menjadikannya orang yang kembali kepada Allah, kembali pada kebenaran, kembali kepada kebaikan-kebaikan. Kalau ini tidak dijaga, maka terjadi adalah generasi-generasi lain lagi. Kelanjutan ayat tersebut Allah berfirman, yang artinya, maka kemudian mereka diganti oleh generasi setelah mereka dengan suatu generasi yang mewarisi kitab, mewarisi kebenaran, tetapi bukan untuk digunakan sebagai petunjuk hidup, tetapi mereka mengambil dari petunjuk yang ada dari kitab tersebut harta benda yang rendahan, harta benda yang picisan, dan mereka mengatakan, toh nanti kita diampuni. Kita tidak boleh main-main dengan kasih sayang Allah. Dengan Maha Pengampunnya, Allah jangan dipermainkan untuk kemudian seseorang dengan mudahnya menjadikan harta kekayaan, kekuasaannya untuk bermaksiat kepada Allah. Jabatannya untuk berkhianat terhadap Allah, Rasulnya, dan berkhianat terhadap umat. Lalu dia mengatakan, toh nanti kita akan diampuni. Ini adalah sesuatu yang menyimpang dari yang seharusnya diyakini. Kalau orang itu meyakini Allah Maha Pengampun, Penyayang, seharusnya dia dalam kehidupan ini tidak menjadikannya perjalanan hidupnya sebagai suatu jalan untuk berpisah dari Allah, menyimpang dari Allah. Seharusnya ia menyadari bahwa ini adalah karunia dari Allah. Haruslah digunakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membanggakan Rasulullah SAW di yaumul qiyamah kelak. Karena setiap orang yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya di dunia ini. Dan kalau mereka mendapat keuntungan, akan terus mereka ambil, tidak habis-habisnya memanfaatkan Alkitab, Al-Quran yang Allah turunkan bukan untuk menjadi pedoman hidup, tetapi untuk memperkaya diri, untuk mengambil kemanfaatan di dunia ini, dan kemudian menganggap, toh semuanya akan berakhir dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, yang artinya, bukankah mereka telah diambil janji, sumpah, untuk tidak mengatakan atas nama Allah kecuali kebenaran. Janganlah menggunakan nama Allah untuk suatu kesesatan, untuk suatu kejahatan, untuk suatu pengkhianatan. Setiap orang, terutama yang mewarisi Alkitab, ini harus tahu bahwa dia diperintahkan adalah untuk tidak mengatakan nama Allah kecuali yang benar. Bahkan mereka telah mempelajari apa yang di dalamnya. Jadi tidak layak apabila semuanya dikesampingkan sekedar hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia yang tidak seberapa ini. Dan kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa akan mendapatkan kesenangan kehidupan di akhirat kelak, sementara mereka yang berani mengkhianati kebenaran yang datangnya dari Allah tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Afala takilun, apakah kalian berpikir? Marilah kita berpikir, bukan hanya untuk kehidupan dunia, tetapi bagaimana kita menyelamatkan diri kita di yaumul qiyamah kelak.
Sesungguhnya, setelah kita mengetahui bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, maka kita perlu mengetahui bahwa sementaranya kita di dunia ini benar-benar singkat, dan kehidupan akhirat itu begitu panjang. Karena kehidupan akhirat tidak ada lagi kata akhir. Isinya adalah kekekalan, keabadian. Maka, orang-orang beriman dan beramal saleh akan menikmati kehidupan yang kekal abadi dalam surga, dan orang-orang yang mengingkar kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan kekal di neraka. Na'udzubillahi min zalik. Mari kita manfaatkan kehidupan kita yang sebentar, yang semakin hari semakin terlihat bahwa tidak ada kepastian bahwa seseorang harus menunggu tua untuk mengalami kematian, bahwa seseorang harus mengalami sakit untuk mengalami kematian. Itu bukan rumus, tetapi kematian itu pasti datang tanpa melihat seseorang itu tua atau muda. Apakah seseorang itu sehat atau sakit? Ketentuannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, kita harus selalu dalam keadaan siaga. Jangan sampai kita melalaikan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakannya untuk hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan akan tercatat, terekam dengan baik, yang kita semua nanti akan menyaksikan rekaman itu. Kalau kita termasuk orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, bisa jadi rekaman-rekaman itu tidak dipertontonkan di hadapan khalayak ramai. Saat manusia semua dibangkitkan di yaumul qiyamah, tapi hanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mungkin bagi Allah untuk menghapusnya. Tetapi orang-orang yang zalim, durhaka, menentang Allah dan Rasul, maka keburukan-keburukannya akan dipampang, disampaikan, diumumkan di hadapan seluruh manusia dan jin yang ada pada saat itu. Kemudian rasa malu akan kejahatan-kejahatannya, penentangan terhadap Allah, penghinaannya terhadap syariat, terhadap Rasulullah dipamerkan, dan dia merasa ingin semuanya itu dirahasiakan. Tetapi tidak ada kerahasiaan yang diberikan kepada orang-orang yang zalim. Maka dari itu, ketika kita merasa ada salah dan dosa, selalulah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita. Banyak-banyaklah meminta agar kita tidak dihinakan di yaumul qiyamah. Jadilah orang-orang yang selalu berharap karunia Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungannya kepada kita dari keburukan, dari dipermalukan, dari dipertontonkan dosa-dosanya, untuk kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.